Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang ini, saya akan menyampaikan suatu topik yang cukup menarik, yaitu penggunaan anticoagulation pada high risk population. Apa yang kita maksud itu? Saat ini, penggunaan obat-obat antikoagulan adalah merupakan suatu terapi cornerstone pada pasien-pasien dengan berisiko terjadinya trombosis ataupun tromboemboli pada pasien dengan cardiovascular disease. Dan di Amerika diperkirakan saat ini 6 juta pasien menggunakan obat-obat antikoagulan. Tentunya obat-obat antikoagulan tadi yang tujuannya mencegah terjadinya trombosis, tetapi juga akan memberi risiko terjadinya suatu bleeding. Oleh karena itulah pada pasien-pasien yang terindikasi dengan risiko pemberian antikoagulan harus dipertimbangkan kemudian juga terjadinya risiko bleeding. Dengan demikian, kita sebagai para klinisi harus baik-baik memperhatikan antara risk dan benefitnya. Dan untuk itulah kita perhatikan suatu teori-teori yang akan saya sampaikan sekarang ini. Untuk mengingat dan melihat bagaimana side of action obat-obat antikoagulansia, maka kita perlu mengevaluasi tentang teori adanya suatu kaskade koagulasi, di mana kita tahu pasien-pasien kita ini pada awalnya adalah melalui mekanisme intrinsik dan di samping itu ekstrinsik, di mana kedua jalur ini bersama-sama akhirnya masuk melalui faktor 10A. Dan faktor 10A ini adalah faktor yang disebutkan sebagai common pathway, karena akan memberikan suatu aktivasi protrombin menjadi trombin, dan akhirnya trombin menjadi fibrinogen, dan akhirnya menjadi fibrinogen, terjadilah suatu trombus. Dengan demikian, kalau kita bisa melakukan suatu teori ini, kita bisa melakukan intervensi pemberian obat-obat antikoagulansia dengan tepat sesuai dengan site of action-nya. Ada dua kelompok obat antikoagulansia yang kita gerakan di sini, yaitu kelompok yang pertama adalah oral faktor X10 inhibitor, dan yang kedua adalah oral direct thrombin inhibitor. Di antaranya adalah enoxaparin, dalteparin, dan tenoxaparin. Dan oral direct faktor inhibitor bisa menggunakan apixaban, rivaroxaban, ataupun endoxaban. Tidak boleh dilupakan adanya direct thrombin inhibitor, yaitu dabigatran. Yang parenteral, kita seringkali menggunakan ultra fractional heparin atau low molecular heparin, di mana ada yang sintetis, yaitu golongan fondaparinol. Nah, sebenarnya ada 10 penyakit utama yang merupakan suatu high risk, artinya terindikasikan diperlukannya pemberian oral antikoagulansia tadi, yaitu pasien yang pertama dengan katup mekanik dengan atau tanpa ventricle atau atrium fibrilasi, mohon maaf, dan yang kedua adalah pasien dengan atrium fibrilasi yang non-valvular. Yang berikutnya adalah yang utama adalah pasien dengan valvular, tetapi juga bisa dengan atrium fibrilasi, khususnya pada pasien mitral stenosis. Yang tidak kalah seringnya adalah kasus-kasus venous thromboembolism, di mana adanya venous thromboembolism akan memberikan risiko komplikasi terjadinya tromboemboli, baik stroke ataupun juga pada yang kasus yang lainnya. Dan pada 3 bulan pertama akan memberikan risiko yang lebih besar. Dan bila seseorang sudah menggunakan oral antikoagulan karena sudah merasa enak, seringkali tidak meneruskan terapinya dan akan terjadilah recurrence daripada tromboemboli tadi. Dengan demikian diperlukan obat antikoagulan lagi. Yang berikutnya adalah kasus dengan left ventricle thrombus. Kejadiannya pada pasien dengan gagal jantung dengan battery ejection yang rendah, low output, adanya hipokoagulasi pada left ventricle-nya, juga pasien-pasien dengan post akut MI. Dan yang sering saat ini dengan meningkatnya peralatan-peralatan di intensive cardiac care, maka banyak disupport obat-obatan dan alat-alat untuk mengevaluasi fungsi jantungnya tadi, yaitu dengan kasus-kasus yang menggunakan left ventricle assist device. Dan yang berikutnya juga adalah pasien-pasien dengan saat ini yang cukup baru ditimbangkan dengan COVID, karena juga sering terjadi komplikasi tromboemboli. Dan yang tidak boleh dilupakan, pasien yang sudah lama mengalami suatu
pemberian terapi oral antikoagulan kemudian mendadak mengalami suatu akut coronary syndrome, juga diperlukan suatu strategi yang tersendiri. Oleh karena itulah, di dalam memberikan obat antikoagulan, kita harus memberikan suatu evaluasi seberapa jauh kepentingan daripada obat antikoagulan tadi dan seberapa jauh kemungkinan terjadinya risiko daripada tromboemboli dan bleeding tadi. Kenapa kita memberikan obat antikoagulan? Seringkali pasien-pasien tadi mudah terjadinya suatu stroke. Dan sekali seseorang mengalami stroke, maka akan menyebabkan gangguan quality of life-nya. Untuk mengetahui seberapa jauh indikasi pemberian antikoagulan, dianjurkan suatu stratifikasi risiko dengan menggunakan charge fast score, yaitu apakah seseorang tadi ada congestive heart failure, adanya hipertensi, umur tua, adanya diabetes mellitus, stroke, pernah TIA, pernah adanya vascular disease PED, atau umur di antara 65 dan 74 dan terutama seks dengan wanita. Kesembilan parameter ini akan kita hitung skornya. Makin tinggi skor seseorang tadi, makin berisiko terjadinya suatu emboli. Oleh karena itulah, pada pasien-pasien dengan skor yang tinggi, segera kita berikan suatu obat oral antikoagulan. Dan setelah kita melakukan suatu terapi antikoagulan, kita harus melakukan suatu evaluasi terjadinya risiko bleeding. Di mana risiko bleeding tadi ada beberapa faktor yang non-modifiable dan yang satunya adalah yang modifiable. Ada hal yang menarik, yaitu ada suatu stratifikasi skor untuk mengevaluasi seberapa jauh seseorang dengan bleeding, yaitu dengan skor H-BLED, di mana H-nya adalah uncontrolled hypertension, A-nya adalah adanya suatu abnormal renal atau liver dysfunction, pernah terjadinya stroke dalam 3 bulan pertama, adanya bleeding yang pernah terjadi, gastrointestinal bleeding atau yang lainnya, atau pernah intracerebral hemorrhage, dan juga adanya evaluasi INR yang labil, yang kita evaluasi dengan TTR-nya di bawah 60%. Dan pada usia tua tentunya berisiko komplikasi bleeding lebih besar. Dan di samping itu adanya obat-obat kombinasi lainnya, yaitu obat-obat dengan non-steroid anti-inflammatory disease yang akan mempertambahkan suatu risiko terjadinya bleeding. Yang terakhir tentang kapan seseorang itu tidak boleh sama sekali diberikan suatu oral antikoagulan apabila pada kondisi itu sudah terjadi suatu serious bleeding, jadi tidak boleh diberikan, atau adanya suatu trombositopeni di bawah 50 dan juga adanya anemia. Dan yang terakhir adalah pada saat itu sudah terjadinya suatu intracerebral hemorrhage. Ketiga kondisi ini merupakan suatu kontraindikasi mutlak untuk diberikannya antikoagulansia. Jadi dengan demikian, apa yang kita sebut sebagai high risk population? Yang pertama, high risk itu adalah high risk untuk terjadinya trombosis atau tromboembolik, terjadinya stroke prevention. Kita juga melakukan suatu skor dengan charge fast score dan juga mengevaluasi kemungkinan risiko terjadinya bleeding dengan menggunakan H-BLED score. Jadi kita pertimbangkan benefitnya lebih besar, risknya untuk bleeding harus lebih kecil. Itu adalah obat oral antikoagulan yang paling baik. Sekarang kita mencoba mengevaluasi satu persatu tentang high risk patient yang berindikasi untuk diberikan antikoagulansia. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan katup protesis dengan atau tanpa atrium fibrilasi. Yang kedua adalah pasien dengan katup, kelainan katup, terutama mitral stenosis, yang juga mengalami atrium fibrilasi. Pada kedua kondisi ini dianjurkan diberikan antikoagulan adalah golongan vitamin K antagonis, terutama pasien-pasien dengan rheumatic heart disease. Dan perlu diingat, karena vitamin K antagonis ini antara therapeutic range dan therapeutic dose-nya begitu dekatnya, akan mudah terjadinya suatu komplikasi bleeding. Dianjurkan agar aman, dievaluasi INR-nya antara 2 sampai 3. Yang berikutnya adalah bagaimana memperbandingkan apabila pasien dengan katup mekanik
diberikan dabigatran dibandingkan dengan diberi warfarin. Apa memang oral antikoagulan dabigatran atau direct thrombin inhibitor ini memberi manfaat juga pasien dengan kelainan katup tadi yang ada atrium fibrilasi? Ternyata dalam waktu pendek sudah di stop karena dabigatran akan menyebabkan terjadinya risiko bleeding dan mudah terjadinya trombosis pada katup tersebut, sehingga tidak dianjurkan penggunaan oral antikoagulan atau new oral antikoagulan dabigatran pada pasien dengan kelainan katup, mekanik ataupun yang lain dengan atrium fibrilasi. Nah, sekarang membicarakan kalau tadi yang valvular dengan AF, ini adalah AF yang non-valvular. Dianjurkan sesuai dengan rekomendasinya bahwa oral antikoagulan diberikan pada pasien dengan atrium fibrilasi dengan SAT skor yang lebih dari 2 pada orang laki-laki dan lebih dari 3 pada wanita dengan SAT skornya. Dan dianjurkan juga apabila diperlukan untuk pencegahan lebih baik lagi bisa diturunkan dengan SAT skornya 1 pada laki dan wanita 2. Yang perlu dipertimbangkan adalah kapan kita menggunakan non-valvular AF digantikan dengan vitamin K antagonis, yaitu apabila di dalam evaluasinya pasien-pasien tadi didapatkan TTR-nya lebih dari 70%, berarti vitamin K-nya cukup efektif. Untuk melihat efektivitas daripada vitamin K antagonis tadi, kita juga bisa menggunakan suatu skor yang kita sebut SAME TTR 2 skor ini. Makin tinggi skornya ini berarti dia makin berisiko untuk tidak terkontrolnya INR tadi. Dengan demikian, pada pasien yang non-valvular akan lebih baik diberikan suatu new oral antikoagulan, bukan diberikan vitamin K antagonis. Ini adalah suatu penelitian yang cukup menarik, penggunaan beberapa oral antikoagulan yang cukup banyak dari Lestrade, Rocket, Jet Rocket, Aristo, dan English Time membuktikan bahwa oral antikoagulan lebih bagus dibandingkan vitamin K antagonis karena bisa mengurangi 10% terjadinya kematian, mengurangi risiko terjadinya bleeding 4%, dan mencegah terjadinya suatu intracerebral hemorrhage 52%. Hanya ada kalanya dari beberapa oral antikoagulan tadi atau new oral antikoagulan bisa memberikan suatu 25% risiko bleeding. Kita lihat hasilnya perbandingan di sini. Perbandingan keamanan dari beberapa oral antikoagulan dan new oral antikoagulan di dalam terapi mencegah AF dan mencegah terjadinya komplikasi, tetapi juga sedikit terjadinya risiko bleeding intracerebral. Yaitu pada pemberiannya rilis tadi, kita lihat di sini semuanya, dan ternyata oral antikoagulan atau new oral antikoagulan paling bagus digunakan pada atrium fibrilasi yang non-valvular. Sekarang kita ingin membandingkan beberapa obat oral antikoagulan yang direct thrombin inhibitor dan satunya indirect, yaitu dabigatran, rivaroxaban, dan apixaban. Ketiga-tiganya ternyata bisa mencegah terjadinya komplikasi stroke atau sistemik emboli, baik dabigatran ataupun rivaroxaban dan apixaban. Tetapi perbedaannya adalah risiko terjadinya suatu major bleeding. Ternyata dabigatran dan apixaban masih memberikan risiko lebih besar terjadinya bleeding dibandingkan dengan apixaban. Apixaban risiko gastrointestinal bleeding lebih rendah lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan beberapa kasus indikasi pemberian oral antikoagulan, kita teruskan dengan adanya indikasi pasien pemberian antikoagulan dengan venous thromboembolism. Apabila seseorang mengalami suatu kondisi emboli vena, akan berisiko pada minggu-minggu pertama terjadinya komplikasi lepasnya trombus ke sistemik. Dan tentunya pada minggu pertama harus kita secara aktif memberikan antikoagulansia. Dianjurkan diberikan obat-obat yang intravena. Bisa diberikan low molecular heparin, fondaparinub, dan bila dimungkinkan dengan ultrafarincot, baru kita pilihnya dengan NOAC. Yang penting adalah kenapa seseorang tadi mengalami suatu venous thromboembolism? Biasanya ada penyakit primernya. Apakah suatu CA, baik CA yang dalam abdominalis atau yang lain-lainnya. Tapi di samping itu juga penyakit-penyakit yang lainnya.
Dan apabila ada kelainan-kelainan penyertaan sepertinya adanya risiko terjadinya dispepsia atau bleeding, maka pilihannya obat antikoagulannya dapat dipakai suatu apixaban, karena apixaban lebih sedikit memberikan risiko terjadinya suatu bleeding. Nah, kalau kita sudah menggunakan oral antikoagulansia dalam 1, 2, 3 bulan, seringkali pasien-pasien itu lupa atau malas karena merasa sudah ada perbaikan, sehingga dia menghentikan obat oral antikoagulan lagi. Dan kemudian terjadinya trombosis lagi, maka kita harus perlu mempertimbangkan oral antikoagulan apa yang akan kita berikan tadi dengan cara melihat evaluasi risk recurrent daripada venous thromboembolism tadi. Apabila episode recurrence-nya kurang lebih dari 10%, berbeda dengan kalau recurrence-nya lebih dari kurang dari 5%. Dan apakah ada risiko bleeding lagi? Dan tentunya dilihat juga tentang kondisi-kondisi lainnya. Dianjurkan kalau pasien-pasien tadi sudah menggunakan NOAC dalam jangka panjang, kemudian berhenti menggunakan oral antikoagulan tadi, maka dianjurkan lagi sementara menggunakan alternatifnya warfarin atau dengan fondaparinib atau LMIH. Yang keenam adalah adanya trombus di dalam ventrikel kini. Kondisi ini sering terjadi pada pasien dengan gagal jantung, di mana left ventricle ejection fraction-nya rendah sekali. Adanya turbulensi yang pelan pada left ventricle, mudah terjadi trombus. Apalagi kalau pasien tadi terdapat suatu akinetik ataupun hipokinetik post MI, sehingga terjadinya suatu trombus dan risiko terjadinya suatu embolisme. Pada kondisi ini dianjurkan penggunaan obat antikoagulan adalah menggunakan ultra fractional heparin atau low molecular heparin. Dengan perbandingan juga kalau sudah itu diteruskan dengan obat warfarin atau vitamin K antagonis dengan target INR 2-3. Dan tentunya nanti dapat diteruskan dengan kombinasi antiplateletnya. Pada kondisi LV trombus tidak dianjurkan penggunaan NOAC, karena NOAC akan memberikan risiko bleeding lebih besar dibanding pencegahan risiko tromboembolinya. Yang ketujuh, adanya suatu trombus di left atrium, baik itu adalah suatu trombus valvular atau non-valvular ataupun adanya atrium fibrilasi. Pertimbangannya perlu mendapat perhatian khusus. Kalau tidak ada atrium fibrilasi, bisa digunakan NOAC. Dan dalam hal kronik NOAC, kemudian adanya trombus yang baru, maka harus dirubah dari NOAC ke vitamin K antagonis dengan dosis evaluasi INR-nya 2,5 sampai 3,5. Dan perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya suatu risiko bleeding. Ini yang saya katakan tadi, dengan kemajuan teknik kita ini, intervensi invasif untuk suportif pasien-pasien di intensive cardiac care ataupun intensive care unit, banyak menggunakan alat-alat untuk dikanulasi baik melalui vena maupun arterial. Dengan demikian, mudah terjadinya trombosis, tapi juga sering terjadinya suatu bleeding. Dianjurkan pada 1 atau 2 hari pertama atau 40 jam pertama bisa digunakan obat antikoagulan yang menggunakan ultra fractional heparin dan kemudian bisa diteruskan dengan oral antikoagulan dengan menggunakan warfarin dalam jangka panjang. Apabila dalam perawatannya diperlukan lebih lanjut lagi, mungkin bisa dirubah menjadikan suatu dengan NOAC. Yang menarik dengan kondisi saat ini, bahwa kita tahu bahwa pasien dengan COVID seringkali mudah terjadi tromboemboli dan itu yang menyebabkan pulmonary embolism ataupun juga emboli di tempat lainnya, dan adanya koagulopati ini yang menyebabkan kejadian komplikasi COVID menjadi lebih parah lagi. Kapan seseorang dengan penyakit COVID-19 diperlukan obat oral antikoagulan? Kita bisa melakukan suatu stratifikasi dengan cara mengevaluasi apakah dia low risk ataupun high risk. Kalau dia high risk, kita lihat adanya suatu indikasi ada peningkatan daripada D-dimernya tinggi. Dan di samping itu juga ada tanda-tanda peningkatan yang lain yang menandakan high risk thromboembolism, yaitu D-dimer
C-reaktif protein, desaturasi, dan demikian pasien tadi langsung diberikan suatu aktif intravena heparin. Sedangkan yang low risk, kita pilih kalau di dimernya masih 300, kita bisa menggunakan enoxaparin dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan, kita evaluasi. Tapi kalau di dimernya kurang lebih sampai 500, kita bisa menggunakan dosis enoxaparin langsung 40 mg per hari. Dan apabila di dimer sampai 3.000, maka kita menggunakan enoxaparin bisa dilakukan 2 kali injeksi dalam 1 hari. Dan kita evaluasi dalam perjalanannya. Kasus ini tidak saya bicarakan secara khusus karena ini memang memerlukan suatu evaluasi tersendiri. Dan bagaimana pasien-pasien tadi kalau sudah mendapatkan terapi saat pulang? Dianjurkan pasien-pasien dengan venous thromboembolism tetap menggunakan obat-obat oral antikoagulan selama kurang lebih 3 bulan. Dan di samping itu dianjurkan salah satu pilihannya dengan menggunakan rivaroxaban. Yang terakhir ingin saya bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana kalau seseorang tadi sudah menggunakan oral antikoagulan, kemudian mengalami suatu akut coronary syndrome. Ini kan yang menarik, karena berarti orang tadi memerlukan suatu antiplatelet juga untuk mencegah terjadinya suatu progres daripada penyakit jantung koronernya. Ini ada suatu tabel yang dianjurkan apabila pada seseorang tadi sudah mendapatkan oral antikoagulan pada pasien dengan atrial fibrilasi dan mengalami akut coronary syndrome, maka kita tentukan pasiennya dengan AF dengan NOAC tadi, apakah diberikan suatu elektif PCI. Kalau elektif, NOAC-nya bisa di stop lebih dahulu, kemudian dilakukan intervensi. Tetapi kalau itu suatu akut coronary syndrome dan memerlukan suatu intervensi, kita lihat apakah kita melakukan suatu tindakan pada STEMI atau non-STEMI. Dan bila STEMI, apakah kita melakukan satu primary PCI atau kita menggunakan fibrinolisis. Bila kita menggunakan suatu primary PCI, dianjurkan tekniknya melalui radial. Di samping itu juga dianjurkan untuk mengganti penambahnya dengan ultrafluorescent heparin dan dihindari penggunaan obat 2B, 3B inhibitor. Dan selanjutnya dievaluasi lagi, bisa diteruskan lagi kombinasi NOAC. Dan pada yang non-STEMI, kalau tidak terlalu urgent, masih stabil, kita tidak usah terlalu bingung, targetnya sama dengan pada yang STEMI, P parameter PCI. Yang non-urgent tetap di-delay, primary PCI-nya kita mulai dengan fondaparinux justru pada kasus ini. Dan diteruskan lagi dengan suatu obat oral antikoagulan setelahnya. Nah, saya kira setelah saya sampaikan bagaimana yang dimaksudkan dengan high risk patient untuk pemberian oral antikoagulan dan high risk patient untuk terjadinya risk bleeding pada terapi antikoagulan. Dan demikian bahwa pertimbangan indikasinya pemberian oral antikoagulan berdasarkan CHA2DS skornya. Apabila lebih dari 2 pada laki-laki dan 3 pada wanita skornya, dianjurkan pemberian segera antikoagulan. Dan dengan demikian kita mengevaluasi apakah seseorang tadi berisiko terjadinya bleeding dengan melihat Hasbled-nya. Tujuan utama daripada terapi oral antikoagulan sebenarnya adalah mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli pada organ lain, khususnya terjadinya suatu stroke. Dan itu adalah secara individual. Dan pilihan obat antikoagulan atau antitrombotik sangat tergantung dari kasus per kasus. Kita harus menilai indikasi pemberian dan risiko terjadinya bleeding. Dan saat ini oral antikoagulan yang cukup aman adalah apixaban yang terbukti bisa mencegah terjadinya stroke dan terjadinya major bleeding dalam penggunaan jangka panjang dibandingkan warfarin dan sedikit atau berkurang dibandingkan NOAC yang lain untuk terjadinya suatu gastrointestinal bleeding. Dan pada pasien dengan atrial fibrilasi yang mengalami akut coronary syndrome dan diperlukan suatu tindakan PCI, apixaban dapat diberikan dengan clopidogrel ataupun yang lainnya tanpa memberikan aspirin dengan cukup aman, mencegah terjadinya
trombosis pada stennya, mencegah terjadinya risiko trombosis pada otak, mencegah hadirnya suatu CVA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.